Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Lukitowardana dari kelas TI 2019A dengan NIM 1905120441. Kali ini kita akan membahas materi model infrastruktur jaringan. Pertama-tama, kita akan mengetahui apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Mekanisme jaringan komputer. Untuk membuat jaringan komputer, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Setiap titik akhir atau kadang disebut host dalam jaringan memiliki pengenal unik. Seringkali alamat IP atau alamat media akses kontrol yang digunakan untuk menunjukkan sumber dan atau tujuan transmisi. Endpoint dapat mencakup server, komputer pribadi, telepon, dan berbagai jenis hardware jaringan. Jaringan komputer terdistribusi. Jaringan sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi, dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Perbedaan jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat. Dalam jaringan terpusat, satu user hanya terhubung ke satu server saja, dan juga server terhubung ke beberapa user. Sedangkan jaringan terdistribusi memungkinkan user terhubung ke beberapa server, bahkan server juga dapat terhubung ke server lainnya. Jenis-jenis jaringan komputer ada LAN atau Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network, WAN Wide Area Network, PAN, dan CAN. Berdasarkan aksesnya dibagi menjadi dua, yaitu internet yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang tertentu yang terhubung ke server yang telah ditentukan, dan intranet yang bisa diakses oleh semua orang atau publik selama pengakses memiliki data seluler. Berdasarkan cara membangunnya, ada ad hoc. Cara pembangunan jaringan dengan metode ad hoc adalah konsep sementara. Artinya, jaringan tersebut tidak digunakan dalam waktu yang lama. Biasanya metode ini digunakan dalam kondisi darurat atau emergensi. Dan juga ada infrastruktur. Cara pembangunan jaringan dengan metode infrastruktur adalah konsep pembangunan jaringan dalam waktu panjang. Artinya, jaringan tersebut memang dibangun untuk tujuan tertentu yang bersifat tetap. Lalu dibagi lagi berdasarkan siarannya. Ada unicast. Unicast artinya penyiaran jaringan hanya satu persatu. Satu server hanya melayani satu user. Ada juga multicast. Multicast yaitu penyiaran jaringan ke beberapa user. Satu server dapat melayani beberapa user atau user tertentu. Broadcast adalah penyiaran suatu jaringan ke publik. Semua orang dapat mengakses jaringan tersebut. Nah, selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi bus. Kekurangannya adalah jika salah satu kabel putus atau bermasalah, maka semua ikut bermasalah. Proses sending dan receiving data kurang efisien. Misalnya, sering terjadi tabrakan data. Nah, yang ketiga, topologi ini sangatlah jadul atau sulit dikembangkan. Kelebihannya adalah biaya instalasi sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Lalu, penambahan klien mudah. Dan yang terakhir, topologi ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Lalu ada topologi star. Kelebihannya adalah apabila satu komputer mengalami masalah, jaringan tetap berjalan dan juga bersifat fleksibel. Lalu tingkat keamanan cukup baik, kemudahan mendeteksi masalah jaringan. Tapi kekurangannya adalah jika switch mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung juga mengalami masalah.
cukup membutuhkan banyak kabel. Jadi biaya dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu ada topologi ring. Kelebihannya adalah memiliki performa yang baik, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang atau instalasi perangkat baru cukup mudah. Biaya instalasi cukup murah. Nah, kekurangannya adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Lalu troubleshooting rumit. Lalu ada juga jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lainnya juga ikut putus. Dan yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Lalu juga ada topologi mesh. Kelebihannya adalah jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir jika akan adanya tabrakan data. Lalu besar bandwidth, itu cukup lebar. Dan yang terakhir, keamanan pada topologi sangat baik. Nah, ada juga kekurangannya. Proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal, dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada ulasan materi pada kali ini. Mohon maaf jika ada salahnya, dan semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.